Kalau Bentar-bentar izin ini ada guru dan Zuma. ya, ada Assalamualaikum guru. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi gini topinya Bang Jawa Siap, malam udah. ini. Lanjut Bang Karen, Suma. lanjut sama Jadi Pak enggak, Teta. saya kasih topinya dulu Bang Jawa biar paham. Jadi Pak Suki ini, Yesus itu sekarang di surga adalah hamba yang disembah hanya Bapa. Kalau Pak Karen emosi nggak boleh. Yesus itu Tuhan juga, berkuasa, Bapak juga Tuhan. Jadi Pak Karen ini Bang Jawa Tuhannya dua di surga. Kalau Pak Suki satu, Bapak saja. Itu perbedaannya kira-kira. Jadi ini nggak bisa selesai dalam waktu tempo dalam singkat-singkatnya. Tuhannya dua. Iya Pak Karen Tuhannya dua. Apa Abang juga punya jurus jitu untuk menyelesaikan persoalan ini? Iya, kita ambil garis netralnya aja dulu. Ya silakan. Jadi kita pahami dulu nih, sebagai manusia kan tentu Tuhan kemudian menitipkan keberadaan dirinya untuk diketahui pada diri manusia berupa roh. Sehingga kita paham bahwa entitas tunggal yang absolut itu hanya milik Tuhan. Nah, pada posisi yang lain kemudian, manusia memiliki perbedaan di mana manusia itu adalah ciptaan yang menempati ruang, dan tentu seperti yang biasa saya jelaskan, manusia ini memiliki perjalanan menempuh relativitas waktu. Relativitas waktu inilah kemudian yang mengurung manusia, sehingga manusia dengan waktu dan tempat atau ruang membedakan dengan Tuhan yang terbebas dari aspek-aspek tersebut. Ini dulu yang harus dipahami. Sehingga kita mampu membedakan antara Tuhan dan manusia. Nah, kalau kita sudah mampu membedakan antara Tuhan dan manusia, tentu tidak akan ada perselisihan. Karena Tuhan adalah entitas tunggal yang tak boleh terganggu. Dia adalah kebenaran absolut yang kemudian tidak boleh dicampur adukkan dengan keberadaan makhluk berupa manusia. Nah, lalu bagaimana kemudian Tuhan itu kita tahu keberadaannya? Tuhan menciptakan alam. Tuhan menciptakan alam besar. Tuhan menciptakan alam besar, alam kecil. Alam besar inilah kemudian tempat bertebaran gugusan bintang. Sedangkan alam kecil itu adalah sejumput alam yang kemudian ada pada diri kita manusia, yaitu makhluk. Nah, ini yang perlu dipahami sehingga kita mampu membedakan antara Tuhan dan manusia. Manusia menempati tempat ciptaan yang tentu terkait dengan waktu dan juga ruang, sedangkan Tuhan itu kagak. Nah, lalu bagaimana caranya kemudian kita mengetahui akan Tuhan? Allah meringkas keagungan ciptaannya berupa alam dalam tubuh kita sebagai manusia. Nah, maka inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda keberadaan kebesaran Allah, kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang berakal. Jadi dalam diri manusia itu terkandung semua unsur alam raya. Kita cukup memahami diri kita ini bahwa dengan memahami dan melihat aspek tubuh kita sebagai manusia, maka kita sudah bisa pasti mengetahui bahwa kemanusiaan dan ketuhanan itu adalah dua unsur atau dua entitas yang berbeda. Jadi bumi, di langit, di surga, di neraka. Tuhan ya Tuhan, manusia ya manusia. Dia tidak memiliki kemudian kesatuan dalam aspek Kira-kira solusinya gitu Pak Suki mau nanggapi atau Pak Karen? Silakan. Ya gini, Ya. Bang Hadi. Nah, tadi kan Bang Hadi nanya di sorga tuh bagaimana kan? Nah, Tuhannya satu dong, tetap Bapa itu. Yesus apa manusia? Nah, saya baca ayat ini. Yohanes 20 ayat 17. Ini Yesus sudah bangkit ya dari kematian. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka,
bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ini jelas sekali. Sekarang di sana dia bersama bapaknya dia dan bapaknya saya. Bapaknya orang percaya. Kalau sekarang saya manusia, Yesus manusia. Hanya levelnya dia lebih dulu mencapai gambar rupa Allah itu, menjadi anak-anak Allah. Dan sekarang saya melalui Roh Kudus, Bapa bekerja nuntun saya supaya menjadi anak-anak Allah, serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu Yesus menjadi yang sulung. Dia yang sulung, jadi kakak tertua dari orang-orang yang percaya. Di sana begitu, Bang. Yesus manusia sepenuhnya, gitu. Gitu. Jadi Pak Suki ini Yesus itu sama seperti kita manusia. Pak Karen Ya. gimana? Pak Karen lagi baru ke Juma. Ya kalau Pak Sugi seperti itu, ya berarti Pak Sugi nggak dientot mamanya sama bapaknya. Mulai lagi Pak Karen mah. Iyalah kan Sugi mau menyamakan dengan dirinya dan Yesus. Ya Sugi ya tidak berbapak juga kayak Yesus, kan tidak dientot mamanya berarti. Di filter Kalau dikit saya Pak Karen. saya bapak entut mama saya baru ada saya. Gitu. Sudah harus dipakai kata entot kalau supaya sudah paham. Ya silakan Pak Juma dibantu dah. Lanjut. Ya kalau kita Ya. mau menyamakan diri kita Sekali dengan ya. Yesus ya berarti Gimana? kita nggak dientot ibu kita sama bapak berarti. Nah, Kita bapak astagfirullahaladzim. semua. Ya kalau kita menyamakan dengan Yesus ya kita tidak berbapak semua berarti. Kan begitu. Kalau saya ya bapak saya ngentot ibu saya ada saya gitu. Diperhalus berhubungan gitu loh Pak Karen, diperhubungan gitu loh. Nggak ada kata lain, Handi. Saya mau pilih-pilih yang paling halus nggak ada loh. Cuma itu entot itu saja. Astaga. Ya udah stay dulu Pak Karen, silakan Pak Juma. Ya, nggak ada kata lain selain entot. Silakan. Ya. Ya, Masya Allah. Jadi, gimana ya bilangnya ya, kita berbicara agama, kepercayaan, keyakinan, berarti kita berbicara terkait dengan sesuatu yang cakupannya materinya itu di atas dari segala materi. Karena berbicara mengenai Tuhan, itu kita sedang berbicara sesuatu yang kebenarannya pasti mutlak. Tidak bisa kemudian kita terka-terka atau kita kemudian katakan bahwa Tuhan itu sesuai dengan logika keberagamaan kita. Tetapi yang Maha Pencipta ini kemudian menitipkan sesuatu kepada diri manusia sebagai makhluk materi Tuhan yang tertanam dalam fisik manusia, yaitu akal. Makanya di dalam kitab suci Quran, innama yatazakkaru ulul albab, sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Jadi, akal ini merupakan serpihan cahaya yang Tuhan titipkan kemudian sehingga manusia, kita, makhluk yang beragama ini, mampu membedakan segenap kualitas-kualitas objek. Seperti ketika kita melihat Yesus. Yesus ini menerangkan apa sih tentang Tuhan? Jangan menerangkan dirinya dulu. Menerangkan tentang Tuhan dulu. Kalau kita lihat di dalam kitabnya saudara Kristen, Yohanes 1 misalnya, nomor 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tetapi anak tunggal Tuhan yang ada di pangkuannya, dialah yang menjelaskan. Dalam bahasa Yunani di situ diterangkan exegomai, artinya dia mentafsirkan. Yesus yang menerangkan Tuhan itu seperti apa, Tuhan itu kayak mana, apa yang diinginkan oleh Tuhan, seperti apa ide Tuhan, dan seperti apa wujud Tuhan. Yesus yang terangkan itu semua. Bahkan kalau kita lihat dalam Yohanes 8 nomor 55, padahal kamu tidak mengenal Tuhan, tetapi aku mengenal Tuhan, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Tuhan, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Tuhan, dan aku menuruti firman-Nya. Nah, Yesus mengatakan dia mengenal Tuhan, dan Tuhan di sini disebut dengan kata dia. Dengan adanya kata dia, autos, menunjukkan bahwa Yesus itu bukan pribadi itu sendiri. Ini yang menjelaskan itu adalah Bible itu sendiri. Maka pokok inti dari semua adalah akal. Kasihilah Tuhanmu. Hukum Taurat, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kasihi Tuhan dengan apa? Dengan akal.
Jangan dengan yang lain. Karena akal ini merupakan serpihan cahaya yang dengan akal ini kemudian kita mampu membedakan kualitas-kualitas objek. Oh, ini kambing, ini sapi, ini kuda, ini orang, ini malaikat, ini setan, ini Tuhan. Dengan akal. Kalau akal kita lumpuh, kita tak mampu membedakan itu semua. Kita tidak mampu menggunakan itu. Maka apa kata Bible nih? Kasihi Tuhanmu dengan segenap jiwa, segenap hati dan akal budi yang penting. Oleh karena itulah kemudian kita nggak bisa menerka-nerka Tuhan begini, Tuhan begono, enggak. Akal lah yang mencerminkan kemudian bahwa Tuhan itu ada, tanpa kita harus memvisualisasikan atau membuat Tuhan itu seperti objek makhluk. Demikian. Ya, teman-teman di bawah 1.400 orang bantu tap-tap layar ya, biar nggak rungkat ya. Teman-teman dibantu. Silakan, lanjut Bang Andi. Ya. Jadi kalau pesan saya, kita sih ke teman-teman Kristen yang selama ini tidak bisa akur, tidak bisa diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya kalau kami sarankan sih Islam solusinya. Itu aja sih pesan kami. Tapi nggak apa-apa. Pak Karin mau ditanggapi, silakan. Iya, kalau saya sih nggak ada tanggapan ya. Ya, saya anak Adam soalnya, saya bukan anak anjing. Oke, saya lanjut ini ya. Saya bacakan ini Ibrani 2 ayat 10 dan 11 ya. Lihat anjing lagi. Ya, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Ayat 11, sebab Ia, Yesus ini, yang menguduskan, dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut mereka saudara. Jelas sekali banyak ayat mengatakan kita ini saudaranya Yesus dan mau diangkat menjadi adik-adiknya. Dia abang kita. Yesus mana dulu? Gitu Bang. Kalau Yesus hasil perkataan Allah, ya itu Yesusmu bukan Yesusku. Begitu loh. Ya. Ya karena Yesusku bukan anjing. Kalau Yesusmu anjing. Nah, lanjut gini. Di Ibrani 2 ayat 14-nya ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka Ia, Yesus ini, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, ayat 17-nya, itulah sebabnya maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi Yesus ini adalah manusia kedua setelah Adam. Oh, jadi menurutmu Ya. manusia yang menebus dosa manusia? Ya, jadi Oh, manusia yang menebus. jadi Coba kalian ajaran Sabdono, manusia menebus manusia. ya, jadi Yesus ini dilahirkan, diperanakan kembali ke dalam dunia ini karena Adam, menurut catatan Alkitab Kejadian 1, dia tidak taat kepada bapaknya. Sama, siapapun orang yang melakukan kehendak bapak, dia anak bapak. Kalau dia melakukan kehendak iblis, dia anak iblis. Salah. Nah, Adam waktu itu, waktu Hawa di pandangan bapak juga itu tanah. Dibentuklah Yesus melalui rahim itu. Dihembuskan oleh Roh Kudus, lahirlah Yesus, yang dijelaskan oleh Paulus bahwa Yesus adalah Adam yang akhir. Diperhadapkan juga dengan pencobaan oleh iblis, tetapi Yesus ini, manusia ini, satu ini, dia tetap taat tunduk kepada Bapaknya. Nah, karena dia yang taat mula-mula mencapai gambar rupa Allah, jadi semua manusia yang keturunan Adam ini yang sudah dipandang mati menjadi tanah kembali, diperkenan untuk dihakimi menurut perbuatannya berdasarkan cerminan kehidupan Yesus. Itu kitabnya Kristus. Ya, Yesus adalah sebelum dia datang,
ada hukum diberikan kepada bangsa Israel. Seharusnya bangsa Israel itu hidup di dalam hukum ini, di dalam kandang Taurat ini, tetapi mereka pada keluar, ibarat domba yang keluar kandang, jadi tersesat. Nah, waktu Yesus datang, dia memanggil domba itu, ayo masuk kandang, jalankan hukum ini dengan benar. Yesus yang menggenapinya. Setelah dia menggenapi, ini loh hidup yang benar. Hukum yang benar itu sudah diterapkan di dalam kepribadian Yesus. Maka bukan lagi percaya atau melakukan Taurat, tapi harus melakukan kehendak Bapa seperti Yesus. Beriman kepada Yesus artinya hiduplah seperti Dia. Apa? Lakukan kehendak Bapa. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Itulah bagaimana caranya. Hukum terutama itulah yang dapat melakukan segala hukum Taurat. Jadi semua hukum Taurat tergantung di dalam kedua hukum kasih itu. Jadi kalau orang punya kasih, hukum apapun yang dibentuk oleh manusia itu dia dapat laksanakan dengan baik. Karena tujuannya semua hukum peraturan itu untuk tujuan keadilan, kebaikan sesama manusia. Nah, demikian dari saya. Oke, saya sapa dulu nih. Ada Bang Ronaldo. Selamat malam, Bang Ronaldo. Buka mic. Bang Ronaldo, selamat malam. Romo izin ya, izin Romo, semua para guru saya lagi di luar, saya mau pulang dulu. Romo ambil alih dulu ya, moderator siap. Siap, jangan keluar aplikasi Bu ya, jangan sampai buka Aman, WA aman, gitu. aman, 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 Ya, aman, siap. Romo, siap. Bang Ronaldo, selamat malam. 1, 2, 3. Ya, lanjut Bang Zuma. Ya, baik. Jadi permasalahannya itu muncul kemudian sebenarnya di tengah-tengah saudara Kristen ini, khususnya yang percaya tentang penebusan dosa dan fitnah terhadap Nabi Adam, bahwa Adam itu mewariskan dosa. Kalau di dalam Al-Quran itu dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna habitu ba'dukum li ba'd adu walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ilahin. Setan yang menggelincirkan Adam dan istrinya. Jadi setan, kalau ada penebusan kemudian, maka yang bertanggung jawab di situ adalah setan. Penebusan dosa di atas tiang salib itu berarti menebus dosa setan, itu dulu. Karena yang membuat Adam jatuh setan. Yang membuat kemudian awal pertama kemudian pelanggaran itu adalah setan. Makanya yang dikutuk di dalam Kejadian 2 itu setan. Yang dikutuk itu tanah, bukan Adam. Nah, sedangkan Adam dalam Al-Quran dikatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa ucapan, ketetapan, kalimat dari Tuhannya. Lalu Adam kemudian bertobat dan Allah menerima tobatnya. Kenapa Allah menerima tobatnya? Karena Tuhan itu Maha Penerima tobat. Tuhan itu Maha Pengasih. Ketika hambanya bertobat, menyesal, dah selesai perkara. Itu baru Tuhan. Nah, kemudian saya pribadi dan mungkin teman-teman juga itu tidak pernah menemukan satu data di dalam pengajaran tradisi Yudaism berdasarkan kitab Tanakh bahwa Adam ini mewariskan dosa. Yang Adam wariskan itu adalah ilmu pengetahuan. Andai saja Adam tidak makan buah ilmu pengetahuan, kita telanjang pun kita tidak tahu kalau kita telanjang. Kalau telanjang saja kita tidak sadar kita telanjang, bagaimana mau bikin HP? Bagaimana mau main TikTok? Bagaimana mau bikin pesawat? Lalu kita jadi khalifah pemimpin di atas muka bumi ini mau ngapain? Yang ada kita yang dimakan kambing. Bukan kita yang menyembelih kambing jadinya. Yang ada kita yang disembelih oleh sapi, bukan kita yang menyembelih sapi. Kenapa? Karena kita tidak tahu baik dan buruk. Telanjang pun kita tidak sadar. Gimana itu? Sedangkan dalam konsep yang diterangkan kemudian dalam kitabnya orang Yahudi, Adam dan keturunannya itu diberkati. Al-Quran mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam diterima tobatnya, Adam diberkati hidupnya.
dan keturunannya. Yang dikutuk adalah ular, iblis. Yang dikutuk adalah tanah. Lalu Kristen mendapatkan konsep Adam mewariskan dosa ini dari mana? Mungkin ada di antara saudara Kristen kita yang bisa menjawab. Silakan. Ya, silakan dibaca Wahyu 5 ayat 9. Wahyu berapa, Baca, Suki. Bang? Wahyu, Baca kuat-kuat Suki. Wahyu berapa? 5 ayat 9. Aduh, kurang jelas tadi. Ayatnya 9, Wahyu. 5 ayat 9. Wahyu Ini 5. ayat satu Oh, ini. tunggu, kurang jelas tadi. Wahyu 5 ayat nomor 9. 9. Ya. Oke, saya baca nih. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka dari Allah dan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Sudah dibeli, Bang, gede katanya. Oke, ini dalil yang ditulis pada tahun antara 90 sampai tahun 130. Yang saya pertanyakan kitab Tanak, di mana kitab Tanak menerangkan tentang Adam mewariskan dosa. Kalau Wahyu ini kan nanti antara abad pertama abad kedua muncul kitab ini, dan kita tidak tahu ini siapa penulisnya, dan kita tidak tahu ini siapa yang mewahyukan atau mengilhamkan. Dia hanya datang berupa cahaya mengaku Yesus. Akulah Yesus bintang timur. Kita nggak tahu ini siapa ini. Sedangkan yang kita minta di sini adalah pernyataan dari kitab Tanak miliknya Yahudi terkait dengan Adam. Kalau Al-Quran kan udah selesai tadi. Nah, dari kitabnya Yahudi ada nggak Adam mewariskan dosa? Itu yang kita cari. Silakan. Kalau di kitab Yahudi kita tidak belajar di kitab Yahudi. Kita baca Alkitab saja. Silakan jawab Suki. Oke, saya coba menjawab begini. Mungkin ada kekurangan ayat, bisa aja. Cuman begini ya. Ini harus dimulai dari awal penciptaan manusia nih, Bang Zuma. Jadi saya kasih baca begini. Di dalam Kejadian 1 dan 26 dan 27 begini, Bang Zuma. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan seterusnya. Saya catat sini ada kata gambar dan rupa. Lalu di ayat 27-nya, Bang Zuma, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ayat 26 ada kata gambar dan kata rupa. Di ayat 27 diciptakannya menurut gambarnya. Kalau saya langsung jelaskan ya, itu begini, atau saya langsung baca aja pengertian dari kata gambar itu apa. Di dalam Roma 8 ayat 29 ini, Bang Zuma. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, pengertian dari kata gambar ini adalah sebenarnya pikiran, jiwa, perasaannya yang dapat membuat keputusan melakukan kehendak Bapa atau tidak. Nah, Adam melanggar sehingga pikirannya dinyatakan rusak. Di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di situ ada kata kehilangan, eustereo, artinya kekurangan. Salah satunya kekurangan, bukan kehilangan. Kurang mulia, kurang standarnya yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka manusia harus mati karena tidak sesuai dengan konsep, tidak sesuai dengan keinginan dari Tuhan. Maunya manusia seperti ini. Kalau saya boleh analogikan begini, Bang Zuma. Misalnya saya punya perusahaan, ya, lalu saya mau mewariskan kepada anak saya. Sebelum anak saya ini saya wariskan, saya kuliahkan dia supaya sarjana, memiliki pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan kepada perusahaan ini. Saya kuliahkan. Nah, kembalinya setelah dia kuliah, ternyata dia tidak lulus, Bang. Dia minta maaf bagaimanapun tidak bisa menjadi sarjana. Kecuali saya lahirkan kembali. Saya lahirkanlah kembali anak, saya kirim ke sekolah, ke kuliah. Anak yang kedua ini datang membawa ijazah sarjana.
Saya senang, saya berikanlah kuasa itu perusahaan kepadanya, saya wariskan. Anak yang pertama ini, Bang, itu gambaran daripada Adam. Tidak mencapai gambar rupa itu. Yesus ini anak kedua mencapai gambar rupanya. Udah, sekarang kamu bimbing tuh anak-anak Adam itu supaya kembali seperti kamu hidup. Nah, itulah kita bisa melihat bayangan dosa waris. Artinya Adam dia hanya punya keterampilan pengetahuan sebatas kuliah, ijazah SMA lah begitu. Jadi anak-anaknya pun dididik sama dia hanya sebatas pengetahuan itu, Bang. Nggak bisa mencapai gambar rupa Allah. Itu maksudnya dosa waris itu seperti itu. Nah, sekarang anak Allah yang kedua ini, anak Adam yang kedua, dia mencapai gambar rupa Allah. Nah, melalui anak ini terhubunglah dia senang dengan keberadaan si anak Adam yang kedua ini, anak Adam yang kedua ini, Yesus ini. Sehingga ya udah diberi segala kuasa, kamu hakimi itu mereka semua, diberikan kuasa itu untuk menghakimi menurut perbuatannya. Dan level paling tinggi kalau orang mencapai gambar diri Yesus, dia akan masuk ke rumah Bapa, ikut memerintah. Jadi di sorga nanti itu yang segambar serupa seperti Yesus, dia ikut memerintah. Tentu ada yang diperintahnya. Yang diperintahnya semua banyak orang yang tetap dapat melakukan perbuatan baik di dalam dunia ini, Bang. Beramal baik kepada sesama manusia. Tentu yang bertobat ya. Artinya orang pernah berbuat jahat lah. Tapi setelah dia meninggalkan, lalu dia di akhir-akhir hidupnya terus berbuat baik, mau baik dan baik memperbaiki. Ini pasti diterima. Sama seperti Yesus mengajarkan di dalam Matius 25. Ini langsung saja ke ayatnya yang terakhir yang diterima di ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, ingat saudaraku lagi nih, manusia yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hamparanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi orang-orang yang punya belas kasihan kepada orang-orang yang miskin, yang papan, dia melakukan tindakan-tindakan kasih, perbuatan baik. Ini melakukannya buat Yesus. Karena waktu Yesus hidup di dalam dunia ini, dia melakukan hal ini. Dia berbelas kasihan. Dia melihat orang buta, dia sembuhkan. Dia orang melihat lumpuh, disembuhkan. Artinya kalau kita sekarang di sini membiayai orang-orang sakit, ibarat gitulah. Nah, kalau orang kelaparan kita kasih makan, itu sama seperti Yesus melakukan ini. Nah, Yesus sudah pergi ke sorga. Semua orang yang melakukan itu, dia wakil Yesus itu di dunia ini, Bang. Dan mereka-mereka ini diperhitungkan sebagai orang-orang yang dapat diterima di surga bersama Yesus. Begitu, Bang. Terima kasih, Iya. Bang. Baik. Jadi ada jurang pemisah ya antara ajaran nabi-nabi Yahudi dengan ajaran yang barusan kita dengarkan dari saudara Kristen. Kalau kita melihat dalam pengajaran Yahudi, semua manusia itu akan menanggung perbuatannya masing-masing. Makanya tadi saya minta data di mana Adam mewariskan dosa, tapi ternyata itu nggak ada. Di dalam Yeremia 32:19 misalnya, besar dalam rancangannya dan perkasa dalam perbuatannya, yang matanya terbuka terhadap segala jalan anak-anak manusia, dan membalas setiap manusia menurut jalan dan menurut hasil perbuatannya masing-masing. Ini dalil. Jadi kalau tidak ada dalil seperti ini, bisa saja ajaran Kristen itu melenggang dan mengajarkan dosa waris. Pertama, dosa waris itu tak pernah diajarkan oleh para nabi. Yang kedua, dalil-dalil membantah kemudian apa yang dijadikan sebagai acuan nebus dosa waris. Lalu kemudian Ayub 34:11, karena Tuhan membalas orang menurut pekerjaannya masing-masing dan memberi balasan menurut jalan orang masing-masing. Kemudian di dalam Yeremia 21:14, tetapi aku akan menghukum kamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan menyalakan api, dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan jelas menghakimi sesuai dengan perbuatan manusia itu masing-masing. Karena Tuhan itu maha adil.
Nggak mungkin melakukan orang lain kemudian yang menerima upahnya. Itu nggak mungkin. Tuhan itu maha adil. Dikatakan pula bahwasanya di Zakaria 1:6, tetapi bukankah firmanku dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi telah sampai kepada nenek moyangmu, lalu mereka menyesal dan berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam telah memutuskan untuk melakukan kepada kita sesuai dengan jalan dan perbuatan kita masing-masing, demikianlah ia telah memperlakukan kita. Bukti bahwa tak ada dosa waris itu. Dosa waris itu hanya buatan gereja saja. Yehezkiel 18:30, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakan kalian, wahai Israel. Demikianlah firman Tuhan, bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Mazmur 62:12, daripadamu lah juga kasih setia Tuhan, sebab engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Bahkan di perjanjian baru pun ada seperti itu. Yesus mengajarkan manusia dibalaskan sesuai dengan perbuatannya. Matius 16:27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa diiringi malaikat-malaikat. Pada waktu itulah dia akan membalas setiap manusia dengan perbuatannya masing-masing. Bahkan di dalam kitab Wahyu yang Anda pakai tadi, Wahyu 22, di situ diterangkan, sesungguhnya aku datang segera dan akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 29, orang benar akan dibangkitkan untuk diberikan keselamatan, orang yang salah akan dibangkitkan untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tidak ada itu dosa waris. Dosa waris itu cuman cara orang Roma menggait kemudian korban agar mereka mau masuk ke dalam agama Katolik, untuk kemudian meninggalkan akal menuju kepada ajaran Katolik yang kemudian mereka mempersembahkan manusia sebagai tebusan dosa. Itu tidak ada itu, Bang. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Karena di dalam Kejadian 5 nomor 2, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan. Tuhan memberkati mereka dan memberikan nama kepada mereka sebagai manusia pada saat mereka kemudian diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberinya Set kepadanya. Artinya menurut rupa dan gambar itu bukan berarti Tuhan itu seperti manusia. Itu di awal saya katakan tadi, Tuhan dan manusia itu dua dimensi yang berbeda. Sedangkan kita sebagai manusia ini melakukan apa yang kita lakukan hari ini itu karena cerita ada makan buah pengetahuan sampai kita tahu baik dan buruk. Coba, apakah Adam tahu baik dan buruk sebelum dia makan buah? Tidak. Lalu kenapa dia diberi sanksi? Kalau dia tidak tahu, selayaknya anak bayi. Wahai anak bayi, jangan kau jalan sampai ke pinggir ranjang ya. Jangan sampai kau pinggir ranjang kamu jatuh, benjol kepalamu. Anak bayi ini tahu nggak? Ketika anak itu betul-betul tergelinding jatuh ke bawah, itu salahnya dia? Enggak. Dia belum tahu baik dan buruk. Nah, Adam tidak tahu baik dan buruk, telanjang pun tidak, kok dikasih aturan. Nah, kalaupun dia melanggar aturan itu, Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha Pengampun, makanya dia diberkati. Dan lagi-lagi yang dikutuk itu iblis. Tolong dicatat, yang dikutuk itu iblis, bukan Adam. Jadi kalau ada penebusan dosa di tiang salib, maka yang ditebus dosanya bukan Adam, tapi dosanya iblis. Gitu, Bang. Iya. Ya memang apa yang dikatakan Abang itu bahwa semua orang dihakimi menurut perbuatan itu benar sekali, Bang. Tetapi persoalannya begini, Bang. Saya bacakan di dalam Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi kalau Bapa belum punya anak seperti yang dia kehendaki waktu penciptaan awal menurut gambar dan rupanya, itu tidak ada penghakiman. Maka semuanya orang akan masuk surga, masuk neraka. Karena tidak ada yang menghakimi. Penghakiman itu harus manusia juga levelnya. Loh, saya hidup dihakimi masuk neraka karena apa? Contohnya apa harusnya hidupnya?
hidupnya seperti anak ini. Yesuslah jadinya hakim. Kehidupan dia hakimnya, cerminnya itu, Bang. Jadi maka Yesus diserahkan. Jadi kalau Yesus tidak lahir ke dalam dunia ini dan hidup taat kepada Bapaknya, sehingga dia menjadi gambar dan rupa Allah sesuai dengan penciptaan mula-mula, semua manusia itu masuk neraka, masuk hukuman bersama iblis. Karena nggak ada yang mengalahkan iblis. Manusia pertama itu di bawah kuasa iblis. Anak cucunya di bawah kuasa iblis. Waktu Yesus hadir, dicobai iblis, dia menang. Maka dia di atas kuasa iblis. Karena dia levelnya di atas iblis, maka mudah untuk mengambil seluruh manusia itu untuk dihakimi menurut perbuatan. Itu nggak salah. Jadi kalau zaman anugerah ini orang bicara bahwa manusia dihakimi menurut perbuatan, itu benar semua. Karena Yesusnya sudah hadir. Yang diberi kuasa untuk menghakimi anak ini sudah ada. Itu nggak salah. Cuman kalau mau memahami lebih komprehensif, lebih lengkap, ini perjalanan kronologinya akan kehidupan manusia dan bagaimana penghakiman itu terjadi. Begitu Bang, harus ada anak manusia yang taat kepada Bapa. Karena manusia harus dihakimi oleh manusia, bukan Tuhan. Tetapi penghakiman itu Bapa yang berperintah, aturan dari Bapa, tetapi manusia juga yang menghakimi, yang memberi aturan, yang melaksanakan penghakiman itu. Sama seperti di dalam Yohanes 17 ya, Yohanes 17 ayat 1 dan 2 di dalam doanya. Ini tentang kehidupannya. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Maksudnya salibkanlah aku, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi Bapa itu bisa menghakimi hanya kalau ada anak, Bang. Jadi anak satu-satunya yang tunggal itu Yesus, tetapi dia mau menjadi yang sulung, dia mau menjadi abang tertua kita. Ya jalannya hanya satu tadi. Tadi salah satunya pengajaran Yesus di dalam Matius 25 ayat 40. Kalau kita berbelas kasihan kepada orang yang miskin, orang yang papa, orang yang minta bantuan kesulitan, itu melakukannya buat Tuhan. Itu punya perhitungan bahwa dia adalah wakil-wakil Yesus di dalam dunia ini. Bukan berarti orang harus beragama Kristen dia melakukan itu. Semua orang pun yang dapat melakukan itu. Dia wakil Kristus di dunia ini, Bang. Karena apa? Alkitab ini tidak bicara label agama, tetapi jalan hidup anak-anak Allah. Dan Yesus ini teladannya. Nah, begitu Bang Juma. Siap. Oke. Izin gurundaku bentar, ini ada Pak Isa, ada penting katanya. Silakan Pak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin sebentar ya Bang. Bang Juma atau Bang Handi, saya harap untuk datang ke Komalros sebab Bang Supriyono ingin mualaf malam ini. Beliau sudah hadir di sana. Kami berharap agar bisa antara dari anggota API untuk memualafkannya, begitu Bang, untuk mengangkat syahadatnya. Iya. Oke, insyaallah. Saya tunggu ya Bang. Apa nggak di sini aja? Saya yang ke sana. Oh, Iya. Bang, apa nggak di sini aja, Sini Bang? aja ke sini, saya keluar. Sini aja, turun Bang. deh. Enggak, di sana Suruh ada masuk Bang. sini. Gini Bang Ya, Isa, kita Bang lanjut. Isa. Kita lanjut Bang- dulu. Ini saya tangkap Bang Isa. dulu ini. Ya, guru udah lanjut. Iya. Jadi diterangkan oleh Anda Yohanes 5:22. Oke. Yesus hakim. Diserahkan semua penghakiman itu kemudian kepada Yesus. Itu iman saudara berdasarkan pernyataan saudara dan tafsiran saudara. Boleh jadi itu betul. Tetapi yang Anda harus pahami adalah metode, cara, kisi-kisi, cakupan-cakupan dari penghakiman Yesus itu Anda harus tahu. Bahwa ternyata berkat penghakiman Yesus, Kristen harus mendekam total kekal di neraka. Wajib ya dan yes. Itu dulu
yang Anda harus tahu. Yohanes 12:48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jelas itu. Itu jelas tuh. Jadi ketika saudara mengatakan Yesus telah diberikan kemudian kekuasaan untuk menghakimi, Tuhan tidak menghakimi. Boleh jadi itu betul. Seluruh umat manusia dihakimi, Islam dihakimi, Anda dihakimi. Maju kita di penghakimannya Yesus. Anda lolos nggak? Enggak. Karena Yesus tidak pernah berfirman sembahlah aku. Yesus tidak pernah berfirman Tuhankanlah aku. Yesus tidak pernah berfirman akulah Tuhan, tak ada yang lain. Yesus tidak pernah berfirman ibadahlah minggu, makanlah babi, janganlah bersunat. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Sedangkan menurut Yohanes 12 pengakuan Yesusnya, firman yang pernah diucapkan pada saat dia penginjilan selama 3 tahun, firman itulah, perkataan-perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Umat Islam lolos nggak? Lolos. Ente yang tidak lolos. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Anda menggunakan pola hukum di mana dosa diwariskan kepada manusia, dan itu perkataan bukan perkataan dari Yesus, itu perkataan orang lain. Sedangkan Yesus mengatakan, sebab aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus katakan dan aku sampaikan. Paulus siapa yang memerintahkan? Penulis Wahyu siapa yang memerintahkan? Roma ditulis siapa yang perintahkan? Galatia ditulis siapa yang perintahkan? Yesus tak mengenal konsep-konsep itu. Semisal Roma 5, nomor berapa tuh? Nomor 12. Oleh karena satu orang masuk ke bumi, maka dosa menjalar ke bumi. Itu kata siapa? Bukan kata Yesus. Itu konsep yang dibangun kemudian untuk memblokade kemudian perintah Tuhan yang datang kepada kitabnya orang Yahudi. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, Yesus Anda hakimnya. Nah, siap aja Anda dihakimi. Apa ucapan Yesus? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu ucapan Yesus. Ini yang menjadi hakim. Makanya di Matius 7, nomor 22, nomor 23, orang Kristen bersungut-sungut datang tuh, bergelombol datang. Yesus, bukankah kami mengusir setan pakai namamu, Yesus? Bermujizat. Apalagi bernubuat pakai namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena apa yang dilakoni orang Kristen hari ini tidak berdasarkan atas firman yang Yesus terima dari Tuhannya, tapi berdasarkan atas karangan-karangan orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Saudara menjadi Kristen bukan karena Yesus. Saudara menyembah Yesus bukan karena ajaran Yesus. Saudara menjadi Kristen bukan karena firman yang keluar dari mulut Yesus. Saudara ibadah minggu, merasulkan Paulus, makan babi, tidak bersunat, bukan karena ucapan yang keluar dari mulut Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya? Firman yang pernah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Ayo, kumpulkan semua ucapan-ucapan Yesus, lalu telaah yang mana yang bisa mengantarkan kita menjadi Kristen. Tak ada. Kumpulkan semua ucapan-ucapan Yesus, firman-firman yang Yesus pernah sampaikan pada saat penginjilan. Mana yang bisa mengantarkan kita ibadah minggu? Tak ada. Kumpulkan semua ucapan Yesus, yang mana yang bisa menjadikan kita menjadi Paulus itu menjadi rasul kita? Tak ada. Jadi ketika Anda mengangkat Yohanes 5:22, diberikan penghakiman itu kepada Yesus, maka celakalah Anda. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan sembahlah aku, ibadahilah aku. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah beribadah kepada aku, mengenal aku. Bahkan Yesus mengatakan, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Tuhan. Nah, itu yang akan menjadi penghakiman. Makanya Yesus mengatakan, hey lu, yang ngajarin lu nyembah gue siapa?
Kok lu bikin Tuhan baru? Kan udah gue ajarin sama lu. Satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Dia yang telah mengutus aku. Kok justru you menyembah gue? Gimana sih lo? Ah itu, maka Yesus mengatakan, siapkan diri Anda, karena bakal diusir. Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa dianggap sebagai pembuat kejahatan? Karena Anda menyangkali, Anda menolak firman-Nya. Contoh terakhir, Yohanes 5, nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi hanya kesaksian bapak-bapak gereja. Apa kata Yesus? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan, membuat air jadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Yesus loh bersaksi dirinya sebagai utusan Tuhan loh. Lalu gimana Kristen ini muncul bersaksi Yesus adalah Tuhan yang ada di surga, duduk bersama dengan Bapa yang kedua, Tuhan yang kedua, mereka dua-duanya Tuhan. Di mana kesaksian kayak begitu? Yesus mempersaksikan segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang telah bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Yesus mempersaksikan dirinya Rasulullah, utusan Allah. Umat Islam lolos pada penghakiman. Saudara-saudara, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Demikian, silakan. Masya Allah, Gurunda. Silakan Pak Suki ya. Begini Pak Suki. Ya. Sebenarnya Pak Suki ini kan dari dulu juga sudah lama ya. Sekarang mungkin waktunya yang tepat untuk Pak Suki merenung gitu. Apa yang disampaikan oleh Gurunda Zuma itu luar biasa. Data semua itu Pak Suki ya. Silakan ditanggapi Pak Suki, silakan. Oke.